Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali pagi ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar, kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Dan sudah hadir di studio Suara Surabaya kawan, ada Ustadz Umar Jaini, pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya Ustadz. Alhamdulillah, berkah doa kita semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya Ustadz. Iya betul. Pagi ini akan berbagi tips begitu, 7 cara meraih kebahagiaan hakiki. Masya Allah, ada angkanya kawan, 7. Apa saja sih dan bagaimana caranya dan kenapa harus 7 ya Ustadz Umar? Monggo Ustadz Umar. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, Mbak Ayu, menarik sekali bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana untuk meraih kebahagiaan hakiki dengan 7 cara, 7 langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, kenapa 7? Ya nantilah kita diskusikan ya. Betul Ustaz, caranya dulu ya Ustaz. Iya, betul. Iya kawan, kita semua tentu ingin meraih sebuah kebahagiaan. Dan tentu kebahagiaan yang kita inginkan adalah bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang hakiki. Yang sungguh-sungguh bahagia. Iya. Nah, sungguh-sungguh bahagia itu tentu bukan sekedar bahagia sementara, tapi bahagia yang akan kita peroleh baik untuk hidup di dunia ini dan bahkan hidup kita sampai kelak di akhirat. Nah, itu kebahagiaan yang kita maksud adalah kebahagiaan hakiki. Jadi bukan hanya sekedar kebahagiaan yang secara akal saja. Kalau kebahagiaan secara akal ini kan secara akal sih sebenarnya bahagia, tapi kok masih begini, kok masih begitu. Kayak ini Ustaz Umar, awal bulan alhamdulillah rekening bertambah bahagia Ustaz, tapi nanti di tanggal 10 hilang sudah ya kebahagiaannya. Bahagianya beda Ustaz. Nah, itu bahagia yang sifatnya Belum jasmania hakiki, saja, jasmania, yaitu iya sih ya perlu ya, tapi sifatnya cuman ya di permukaan ya. Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang benar-benar menjiwai kita, yang manfaatnya bukan hanya di dunia tetapi sampai kelak hidup di akhirat kita. Nah, tentu kebahagiaan hakiki itu akan didapat oleh hamba-hamba Allah yang benar-benar memang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari sekuat mungkin perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya rada angel memang ya. Iya, harus ikhtiar semaksimal mungkin. Karena kebahagiaannya ya kebahagiaan hakiki tadi itu. Jadi ya, Ustaz, betul. Jadi ya harus luar biasa usahanya. Kebahagiaan hakiki ini akan diperoleh dengan cara menjaga seluruh tubuh kita ini, seluruh anggota tubuh kita itu dengan cara menghindar dari berbagai perbuatan maksiat dan dosa. Nah, itu catatannya Mbak Ayu. Jadi kawan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, benar-benar bahagia, maka ikhtiarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh itu agar supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang
diajarkan oleh Allah, diatur dalam aturan-aturan, tetapi kemudian juga menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa itu. Nah, tadi kalau ditanyakan kenapa kok 7, ini ikhtiarnya ulama ya. Mungkin ya banyak juga, tapi ulama khususnya Imam Al-Ghazali memberikan resep. Jadi saya menukil dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat masyhur itu Ihya Ulumuddin. Nah, di sana disebutkan untuk meraih kebahagiaan hakiki itu dengan cara mengendalikan atau mengatur 7 anggota tubuh. Itu. Jadi 7 anggota tubuh itulah yang harus dikendalikan, diatur, dikelola sedemikian rupa sehingga dengan begitu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Yang pertama, lidahnya. Ini angel Mbak Ayu, jaga lidah. Jadi gimana katanya Imam Ghazali? Menjaga lidahnya dari kebohongan, ghibah, atau menggunjing itu. Padahal menggunjing itu waduh yang paling enak itu. Gampang kepancing. Enggak terasa gampang kepancing. Wah, iki gak ngrasani lho ya, iki cuma ngungkapkan data. Itu. Iya, kebohongan, adu domba, dusta, dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Ini bagaimana kita bisa mengendalikan itu? Dengan bersusah payah kita, dengan usaha semaksimal mungkin, bagaimana lidah ini tidak melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Angel yo angel memang, tapi kalau ingin kita berikhtiar untuk mendapat kebahagiaan, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita menghindar dari itu, tetapi kemudian yang kita lakukan adalah banyak lidah kita untuk banyak mengingat Allah, mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan menelaah Al-Quran. Ini anjurannya Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, hakiki. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan ghibah, bohong, dusta, dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Ini paling enak juga ini ngomong-ngomong hal yang enggak manfaat gitu untuk ngerasani, untuk yang dirasani mulai dari level nasional sampai level di bawah itu yang namanya rasa-rasa luar biasa. Hindari semuanya itu, kemudian gunakan untuk mengingat Allah dan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Saya kira Mbak Ayu, dari satu ini saja, baik secara pribadi, secara kelembagaan masyarakat, bahkan negara, kalau kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan seperti ini, insya Allah bangsa ini akan segera bangkit. Tidak seperti sekarang ini, Masya Allah, yang namanya berita-berita bohong, mengecam yang satu, menjelekkan yang satu di media sosial kita itu ya, di media sosial kita itu, Masya Allah, ngeri negeri ini. Betul. Mari saya kira ini momentum yang juga sangat baik. Ini memasuki bulan Agustus ya, hari kebangkitan atau hari kemerdekaan kita ini, bangsa ini merdeka karena bersatu. Saya khawatir kalau anak bangsa ini tidak bisa menjaga lidahnya, senantiasa terus menghujat antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Khawatir bangsa ini kelak akan menjadi bercerai-berai. Kalau bercerai-berai maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Nah, maka pagi hari ini satu saja ini, kalau kita bisa mengamalkan seluruh anak bangsa ini segera keluar dari problem-problem atau dari yang kemarin-kemarin itu, dampak dari politik, dampak dari ekses dari pilpres kemarin, segera kita kembali hilangkan lidah kita ini dari perbuatan-perbuatan seperti itu, maka insya Allah bangsa ini akan segera bangkit. Karena bangsa ini besar Mbak Ayu, bangsa kita ini. Kalau kita sering keluar negeri gitu kan, Masya Allah, kagum dengan sumber daya alamnya, sumber daya. Iya betul. Tapi kenapa kok kita masih belum bisa potensi yang besar ini belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan? Mungkin kita terlalu banyak
membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita semua konsentrasi, ayo kita kembangkan sainteknya, sains ilmu pengetahuan teknologinya, kita kembangkan, kita konsentrasi ke sana, bangsa ini, anak bangsa ini, maka insya Allah dari peringatan dari dari 17 Agustus ke 17 Agustus yang berikutnya itu akan ada dampaknya. Nah, itu sebuah kerisauan dari hati kita ya, bangsa betul. Ini ya. Saya kira segeralah kita kembali betul. Ya, yang kedua hatinya. Dan yang pertama tadi mengelola mata, yang kedua adalah mengelola hati. Bagaimana hati kita bisa menghindari dari rasa bermusuhan dan kedustaan. Tadi itu ya, yang saya sebut juga. Bangsa ini ayo kita bersama-sama bersatu membangun. Ini mutunya Surabaya ini kan luar biasa itu, gotong royong ya. Nah, ayo kita sambut bagaimana gotong royong membangun Surabaya, membangun kota tercinta kita ini dengan menghilangkan rasa bermusuhan dan kedustaan. Surabaya aman, Surabaya tentram, Surabaya damai, Surabaya maju, maka insya Allah akan memberikan sumbangsi terhadap Indonesia, negara yang kita cintai ini. Jadi hasut, dengki terhadap orang lain itu kita hindarkan semuanya. Bahkan kata Nabi kan memang dengki itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi orang dengki itu digambarkan oleh Nabi kayak api itu loh, kalau membakar kayu itu rata habis kan ya. Jadi kebaikan kayu itu kan bagus awalnya, tapi ketika kena bakar habislah. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi kedengkian itu bagaikan kayu yang dibakar, yang terbakar itu. Maka kita hindarkan kedengkian, karena kedengkian itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan perbuatan kita. Berikutnya kawan, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu yang ketiga pandangannya. Bagaimana kita bisa mengelola pandangan kita? Jadi pandangan kita itu tidak akan memandang kepada makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan melihat dunia ini sebagai pelajaran atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin kalau nggak salah waktu ada pertemuan di Surabaya, Mbak Ayu, yang diprakarsai oleh Pemkot, saya sampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib, khususnya kepada Pak Kapolres. Saya sampaikan, mohon Pak Kapolres agar supaya kita ini antisipasi khususnya terhadap anak-anak muda kita yang sering terjadi. Sekian bulan yang lalu kan ada meninggal gara-gara minuman-minuman keras, oplosan itu. Nggak sedikit yang meninggal, ada 4 orang, 5 orang seperti itu. Nah, maka saya menghimbau waktu itu, mudah-mudahan ini kita dengar bersama kembali, bagaimana kita mengantisipasi agar supaya anak-anak muda itu terselamatkan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, minuman-minuman keras yang sangat eman, sumber daya manusia yang kita harapkan bisa berkontribusi untuk bangsa ini, hilang begitu saja tanpa makna gara-gara minuman-minuman keras dengan oplosan itu. Nah, ini sekali lagi ini momen 17 Agustus ini sebuah renungan bersama. Betul. Untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Nah, yang keempat, perutnya. Jadi perutnya tidak akan dimasuki makanan haram. Masya Allah, ini perlu kita renungkan. Jangan sampai perut kita ini kemasukan atau dimasuki dengan makanan-makanan haram. Ingat terhadap akibat makanan haram itu. Jadi, jika satu suap makanan haram masuk ke dalam perut anak cucu Adam, maka semua malaikat melaknatnya, baik di bumi maupun di langit, selama suapan itu masih ada di dalam perutnya. Masya Allah. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Masya Allah. Jadi para pejabat,
para pengambil kebijakan, dan semua kita bukan hanya di pemerintahan, tetapi dimanapun di tempat kerja kita, apakah di lembaga sosial, di lembaga perusahaan-perusahaan. Jangan sampai kita dan anak-anak kita dimasuki dengan barang-barang yang haram itu. Karena itu kebahagiaannya hanya sementara saja. Bahkan nggak bahagia sebenarnya. Ada rasa ketakutan-ketakutan kan kalau orang korupsi, kalau orang memakan barang-barang yang tidak halal itu, ada sesuatu sesungguhnya di jiwanya itu ketidaktenangan. Nah, maka hindari itu semuanya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang kelima, ini masih ada 2 lagi kalau gitu ya. Yang kelima, tangannya. Bagaimana tangannya senantiasa digunakan untuk hal-hal kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, Allah memberikan tangan kita ini, gimana tangan kita ini kita gunakan dengan tangan kita, apakah dengan kekuasaannya, itu kan simbol ya tangan ini ya, dengan sebagai pejabat tentu dengan kekuasaan tangannya, sebagai orang yang agnia kita dengan tangannya itu bisa memberikan pada orang lain. Jadi bagaimana tangan kita ini digunakan untuk hal-hal yang baik dalam rangka untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana teknisnya silakan direnungkan sendiri kawan. Yang berikutnya, yang keenam, kakinya. Bagaimana langkah-langkah kaki kita digunakan untuk melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kakinya tidak digunakan untuk maksiat dan kesombongan. Kita diberi kaki oleh Allah, bagaimana kaki kita ini kita gunakan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari perbuatan-perbuatan sombong dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ketaatannya. Ketaatannya digunakan atas dasar keikhlasan kepada Allah dan takut berbuat riya dan kemunafikan. Nah, itulah kawan, kalau kita bisa melakukan 7 hal itu, insya Allah hidup kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahagia yang bagaimana? Bahagia yang hakiki, yaitu bahagia dari jiwa untuk hidup di dunia, bahkan sampai kelak di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Menjaga 7 anggota tubuh tadi ya Ustadz ya. Betul, ya. Matur nuwun Ustadz Umar sudah merilis ulang tadi saran para ulama ya Ustadz Umar ya. Iya, betul. Semoga juga Anda kawan sudah mencatat beberapa poin. Saya pun juga langsung nyatet cepat supaya kita bisa saling menerapkan dan mendapat kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustadz, nanti kita ketemu lagi ya di lain tema. Mudah-mudahan. Amin. Diberikan kesempatan kesehatan. Amin. Dan kawan, saya juga Fitriana Ayu bersama Ustadz Umar Jaini pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.